Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa nura ala qulubil mu'minin wa ja'alaha sababa li sa'adatil amininal mukhlasin. Fatuba liman amana billahi wa man ittaba'a sunnata khataman nabiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tadharul quluba minal ghassil la'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ba'atsahu rahmatan lil alamin wa uswatan lil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Di pagi hari yang sejuk ini, patutlah kiranya dari hati yang paling mendalam kita aturkan dan sanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan. Terutama di 10 Dzulhijjah ini kita merayakan hari raya Idul Adha dalam rangka mempercepat proses pendekatan diri kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat korban. Yang kedua, sholawatullah wa salamuhu, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi addal amanah wa ballagar risalah wa nassahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sejak kemarin tenggelam matahari di akhir tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bahkan sejak pagi hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, lantunan suara takbir, tahlil dan tahmid berkumandang di seantero dunia. Walaupun untuk tahun ini ada perbedaan hari raya di negara kita, ada yang melaksanakan sekarang seperti kita, ada yang melaksanakan besok. Hal seperti ini kita anggap sesuatu yang wajar dan biasa saja, karena semua sama-sama punya dasar. Mari ini justru kita jadikan untuk merekatkan ukhuwah dan persatuan kita. Yang penting, yang berhari raya hari Rabu, yang berhari raya hari Kamis, marilah kita sama-sama memahami dan memaknai substansi dari yang namanya Idul Kurban. Kumandang takbir, tahlil dan tahmid adalah satu ibadah yang akan bisa menjadikan sebuah akselerasi dan percepatan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Maka kita pahami esensi dari takbir sesungguhnya adalah kita sebagai seorang hamba merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca Allahu Akbar, hanya Engkau ya Allah yang Maha Besar. Kami ini sebagai hamba penuh dengan kekurangan dan kelemahan.
sehingga hakikat takbir akan secara otomatis mengikis habis sifat takabur yang ada dalam diri seorang hamba. Kemudian kalimat tahlil adalah kalimat yang akan bisa menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah adalah kepengakuan kita bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, yang artinya kita tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan takut kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak akan minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Itu hakikat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat inilah yang merupakan kalimat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk disampaikan dari seluruh para nabi dan para rasul. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Sebaik-baik ucapan yang diajarkan kepada aku dan nabi-nabi yang sebelum aku adalah kalimat la ilaha illallah. Ini kita kumandangkan. Yang ketiga, kalimat tahmid adalah bentuk rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima. Bapak Ibu jamaah hadirin salat Id yang saya hormati, pada detik ini tidak sedikit saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit. Bahkan ada yang berada di ruangan ICU, sedang bertarung antara hidup dan mati. Kita bersyukur masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid dan merayakan hari raya Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Setiap Idul Adha kita selalu diperdengarkan dan diingatkan kembali dengan kisah sosok seorang nabi yang termasuk nabi ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Yang kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Ibrahim ini. Karena memang Nabi Ibrahim ini adalah satu nabi yang merupakan imamul muwahhidin, imamnya orang-orang yang bertauhid. Nabi Ibrahim ini adalah merupakan abul anbiya, bapaknya para nabi dan para rasul. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ini, beliau mempunyai dua putra. Satu Ismail dari istri yang bernama Hajar, yang kedua adalah Ishak dari istri yang bernama Sarah. Dari kedua-duanya ini, Ismail dan Ishak ini kemudian berketurunanlah para nabi dan para rasul. Bahkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu termasuk keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka tidak heran kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifah. Kemudian aku wahyukan kepada engkau wahai Rasulku Muhammad untuk mengikuti millahnya Nabi Ibrahim. Maka sebagian dari ajaran Rasulullah ini adalah menapak tilasi dan menindaklanjuti jejak langkah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Nabi kita adalah Nabi yang penyempurna syariat, sebagian syariatnya Rasulullah ini adalah merupakan napak tilas dari jejak langkah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ibadah haji dan ibadah kurban. Kalau kita perhatikan manasik haji, ini sesungguhnya adalah napak tilas. Sa'i antara Safa dan Marwah itu sesungguhnya dulu Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di lembah yang gersang dan tandus, yang tumbuh-tumbuhan tidak bisa tumbuh, binatang pun tidak bisa hidup, tidak ada satupun kehidupan di situ. Tapi atas perintah Allah, Ibrahim tinggalkan istri dan anakmu di tempat yang gersang dan tandus itu. Bisa kita bayangkan betapa beratnya. Ketika itu Ismail masih bayi, Hajar juga masih baru melahirkan dalam kondisi lemah.
Bisa kita bayangkan betapa beratnya ujian Allah. Sehingga Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya tersebut dengan perasaan hati yang berat. Tetapi karena ini perintah Allah, karena ini adalah merupakan bentuk keimanan, itu dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mengangkat tangannya, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di tempat yang gersang dan tandus di sekitar Baitullah. Maka para jamaah rahimakumullah, kita perhatikan apa akibat dari ketaatan ini. Ternyata Nabi Ismail kecil yang ketika itu kehausan, Hajar yang sudah lemah karena di situ tidak ada sedikit pun makanan, berlari-lari kecil antara dua bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Terjadi sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ismail kecil yang kemudian dia itu dari kakinya yang bergerak-gerak karena kehausan, karena menangis kehausan, tiba-tiba keluarlah sumber mata air yang sampai hari ini tidak pernah sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir, yang setiap tahun diambil sekian ribu liter oleh jamaah dari berbagai penjuru dunia, yang kemudian kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Ini adalah salah satu bentuk bukti nyata ketika orang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang tidak disangka-sangka dalam hidupnya itu akan terjadi. Dan inilah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah nanti hidup kita ini akan mendapatkan solusi kehidupan. Maka dalam satu ayat yang tadi saya baca itu, Nabi Ibrahim menyatakan, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Nabi Ibrahim berkata, aku akan hanya pergi kepada Tuhanku supaya aku mendapatkan solusi kehidupan, supaya aku mendapatkan petunjuk. Ini pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam. Karena ketika kita itu mengandalkan kemampuan kita itu sangat lemah dan terbatas. Tetapi ketika kita itu bersandar di hadapan Allah, semakin kita melemahkan diri kita di hadapan Allah. Allahus Samad, ya Allah, Engkaulah tempat aku bergantung. Maka itu berarti kita sedang mendatangkan satu kekuatan yang dahsyat dalam hidup kita. Ismail kecil yang hanya menggerak-gerakkan kakinya bisa menjadikan keluarnya sumber mata air yang secara ilmu pengetahuan dibor dengan kedalaman sekian ratus meter pun tidak akan keluar air. Tetapi karena kepasrahan kepada Allah, cukup dengan gerakan kaki seorang bayi bisa menjadikan sumber mata air yang sampai hari ini tidak pernah berhenti mengalir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian negeri yang gersang dan tandus itu sekarang menjadi negeri yang subur dan makmur, karena Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wa id qala Ibrahimu rabbi ja'al hada baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, negeri Mekah ini menjadi negeri yang aman, yang damai. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan jadikan negeri ini menjadi negeri yang subur dan makmur. Dan itu terbukti. Di Mekah itu tidak ada tanaman buah-buahan, tetapi buah-buahan apapun di sana itu ada. Ini berkat dampak positif dari doa seorang hamba yang betul-betul memasrahkan dirinya secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat dari kurban, ketika kita ingin menjadi hamba yang dekat kepada Allah, marilah kita pasrahkan hidup kita kepada Allah. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya, Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan pelajaran. Ketika itu yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim adalah putra semata wayangnya yang bernama Ismail, yang lama diharapkan kelahirannya. Nabi Ibrahim lama berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kemudian Allah jawab doa itu, fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri berita gembira kepada Ibrahim itu dengan lahirnya seorang anak yang halim, anak yang sholih.
Baru saja Nabi Ibrahim itu merasa bahagia punya seorang anak. Ujian Allah tidak berhenti. Allah perintahkan Ibrahim sembelihlah anak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bisa kita rasakan anak yang lama kita tunggu, kemudian hadir cuma satu-satunya anaknya, anak yang sholih, anak yang taat kepada kedua orang tua, disuruh menyembelih. Betapa beratnya itu. Berbeda Bapak Ibu kalau perintah ini diberikan Allah kepada orang tua yang anaknya banyak, anaknya 10, kadang kabeh mokong-mokong. Turun perintah bolehin anakmu, mesti tanya itu, pinten Gusti kabeh ya. Anjene kula enteni perintah niki. Ini anak yang hanya satu-satunya yang dikatakan dalam Quran Ghulamun Halim, anak yang betul-betul taat. Maka Nabi Ibrahim memanggil anaknya, ya bunayya, wahai anakku, ini ara fil manam. Kemarin bapak ngimpi, diperintah untuk menyembelih kamu nak. Coba kita perhatikan jawaban anak yang soleh. Jadi bapaknya solih, anaknya solihah. Klop. Coba kalau anak sekarang, bapak tukang balai sampean, wah, langsung melayu lapor polisi. Kita perhatikan jawaban anak yang solih ini. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minasyabirin. Abah, kalau memang ini perintah Allah, Abah, laksanakan Abah. Aku rela, aku ikhlas, aku ridho, dan insya Allah nanti engkau akan menjumpai aku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Subhanallah. Maka dalam satu riwayat falamma aslama wa tallahu lil jabin, dalam satu ayat ketika kedua bapak dan anak ini sudah berjalan menuju salah satu bukit di daerah Mina untuk menjalankan perintah Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, Nabi Ismail sudah siap mengorbankan dirinya. Nabi Ibrahim sudah siap dengan pisau yang digunakan untuk menyembelih putranya. Allah Ta'ala dalam satu riwayat dikatakan membuka pintu langit. Ya malaikah, wahai malaikatku, lihat itu, ishadu ilal abdain, lihat itu dua hambaku itu. Seorang bapak rela mengorbankan anaknya, seorang anak rela mengorbankan nyawanya demi meraih cintaku, kata Allah. Maka para malaikat bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka ketika itu Allah mengatakan wa nadainahu ayya Ibrahim, cukup Ibrahim, cukup. Cintamu kepada aku sudah terbukti. Akhirnya digantilah Nabi Ismail dengan seekor kambing. Maka inilah yang kemudian kita napaktilasi. Nanti setelah ini kita melakukan ibadah kurban. Tidak ada ibadah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala di hari kurban ini selain kita menyembelih binatang kurban dengan tujuan untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang qarib, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita dijauhkan dari kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensakinahkan keluarga kita, mensolih-solihkan anak-anak kita, dan yang paling akhir kita nanti akan berkumpul dalam surganya dalam naungan ridhonya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah di akhir khutbah ini kita tundukkan hati kita sejenak untuk bermunajat dan bermohon kepada Allah Rabbul Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Rabbana taqabbal minna kulla ibadatina wa tamim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiun alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna